losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan bagikan settingan JN Tools untuk PUBG versi 2.3 yang terbaru saat ini. Settingan JN Tools yang akan saya bagikan khusus para pengguna RAM 3 dan RAM 4. Support dengan chipset MediaTek Snapdragon, Exynos, Kirin maupun Dimensity. Baik, tanpa terlalu lama berbasa-basi, langsung saja kita gas untuk ke settingannya. Kita buka aplikasi JN Tools-nya. Lalu kita pilih pada bagian pojok kanan bawah ada tulisan Tools. Kita klik pilihan keempat dari atas. Tertulis Tune Up Android System. Kita klik. Sembari kita menunggu prosesnya, saya sarankan kepada teman-teman sebelum melakukan setting di JN Tools sebaiknya masuk dulu ke PUBG Mobile-nya, lalu lakukan reset screen. Caranya, di pojok kanan bawah ada arah panah ke atas, kalian klik, lalu masuk ke settingan grafik. Di pojok kiri bawah ada tulisan reset screen, klik yang itu, lalu klik OK, lakukan 2 kali ataupun 3 kali, sehingga settingan grafik di PUBG kalian kembali default. Lebih nikmat lagi untuk dipasangkan settingan yang akan kita bagikan kali ini. Setelah itu kita klik OK karena sudah selesai. Dan GPX yang akan kita gunakan pada JN Tools kali ini bukan GPX custom melainkan GPX instan. Jadi sebelum kita setting, kita klik dulu anti resetnya, kita refresh, lalu kita pilih GPX instan, lalu kita klik OK, lalu kita masuk ke GPX instannya. Seperti biasa kita pilih varian game yang terbaru, kita klik, lalu kita scroll ke bawah. Pada tulisan varian instan konfigurasi, kita klik, lalu kita pilih config-nya. Di sini saya akan sarankan untuk memilih config iPad Pro 2020. Lalu kita langsung ke sumber daya ekstra, kita klik. Pada bagian Active Save kita aktifkan. Lalu kita pilih varian Active Save-nya. Active Save yang akan kita gunakan di sini yaitu Active Save iPhone 14 Pro Max. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan memberatkan di HP kalian meskipun ini copotan langsung dari kedua HP ataupun device gaming yang kita pilih config dan Active Save-nya. Karena JN Tools masih menyediakan hak kepada kita untuk mengatur kedua file ini agar menyesuaikan di spesifikasi HP yang kita gunakan. Caranya, kalian perhatikan pada tulisan grafik dasar, ada fitur grafik dasar, kita klik, masuk. Nah, di sini ada tampilan resolusi, bukan tampilan tapi pilihan resolusi. Kita pilih resolusinya karena ada 2 varian RAM yang akan kita bahas. Saya sarankan untuk pengguna RAM 3, pilih resolusi kecil yang ukurannya kecil karena semakin kecil akan semakin meringankan gambarnya sehingga proses renderingnya juga tidak terlalu berat dan dapat lancar, FPS juga stabil. Jadi untuk RAM 3 saya sarankan untuk memilih 800x600, sedangkan untuk RAM 4 pilih resolusi 960x540. Oke, di sini saya pilih untuk RAM 4. Lalu pada bagian grafik RAM 3 pilih Super Smooth New, lalu diaktifkan. Begitu pula dengan RAM 4, pilih Super Smooth New, diaktifkan. Oke. FPS-nya untuk RAM 4 pilih Ultra 40 fps, sedangkan untuk RAM 3 saya sarankan untuk memilih Ultra 30 fps apalagi chipset kalian setara dengan Snapdragon 600-an. Jadi tinggal cari Snapdragon berapa yang setara chipset yang setara dengan Snapdragon 600-an, MediaTek-nya berapa, Exynos-nya berapa, Kirin-nya berapa, Dimensity-nya berapa. Oke, di sini sudah paham? Jadi kembali saya ulang, RAM 3 saya hanya sarankan untuk memilih 30 fps kecuali RAM 3-nya memiliki chipset yang setara dengan Snapdragon 700-an ke atas. Oke, bisa mencoba memilih Ultra 40 fps. Sedangkan untuk RAM 4 apabila kalian menggunakan chipset yang setara dengan MediaTek P30 ataupun Snapdragon 700-an, boleh memilih 40 fps. Akan tetapi kalau kalian juga memiliki Snapdragon 600-an dengan
HP yang mempunyai banyak aplikasi di dalamnya sehingga penyimpanannya udah agak penuh, sebaiknya memilih 30 fps saja karena itu akan lebih melancarkan gameplay kalian. Kan tetapi kalau HP kalian lebih ringan pada saat digunakan biasa-biasa saja, bukan pada saat main game, tidak terjadi lag atau apapun, bisa memilih 40 fps. Oke. Gaya pilih sesuai minat. Jadi saya pilih soft. Untuk RAM 3 dan RAM 4 nggak usah aktifkan anti aliasingnya dan juga bayangan airnya. Langsung aktifkan grafis tanpa tekstur update. Kita klik OK, lalu kita tutup. Nah, setelah itu selesai sudah cara settingnya. Oke, jangan lupa peningkatan memorinya diaktifkan. Mode no lag-nya nggak usah diaktifkan. Oke, selesai. Di sini tinggal kita terapkan. Biasanya ketika saya merekam tutorial, rekaman suaranya akan terhenti pada saat hapus data. Jadi perhatikan, hapus data di sini tidak akan menghilangkan file download di PUBG-nya seperti map dan skin, tidak akan hilang asalkan sesuai dengan yang saya arahkan di cara penerapannya. Baik, perhatikan, kita klik terapkan, lalu terapkan lagi. Saya mengerti, diarahkan ke info aplikasi. Pada bagian inilah biasa terjadi putusnya rekaman suara yang saya rekam sekarang ini. Jadi setelah hapus data itu ada pengaktifan versinan file dan media. Pastikan itu aktif. Kita klik hapus data. Oke, setelah itu kita lanjut versinan aplikasi. Kita pilih file dan media, izinkan akses hanya ke media. Kita kembali ke GM Tools-nya. Oke, di sini kita sudah selesai. Kita langsung terapkan, masuk ke PUBG-nya, terapkan lagi, langsung klik Boost Now.